Selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan tentunya kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Komisi 7 DPR RI yang menilai perlunya pengoptimalan hilirisasi mineral turunan yang dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi 7 DPR RI mendorong adanya hilirisasi mineral turunan timah seperti zirkon, monazit, monazite, dan logam tanah jarang untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hilirisasi ini juga bisa membantu Indonesia keluar dari negara pendapatan menengah. Penerimaan sektor minerba tahun 2022 tercatat melebihi target hingga 180%. Namun angka ini terjadi karena kenaikan harga dunia. Muhtarudin mengatakan, Komisi 7 DPR RI ingin peningkatan nilai tambah domestik juga terjadi pada komoditas pertambangan selain mineral. Untuk itu, hilirisasi mineral turunan harus lebih dioptimalkan. Pasalnya, hilirisasi mineral bisa meningkatkan pendapatan negara yang akan berdampak pada tumbuhnya perekonomian nasional. Pendapatan kita dari sisi pertambangan mineral itu naik bukan berarti karena hilirisasi kita sudah bagus ya, tetapi memang lagi naiknya harga komoditas dunia. Nah, jadi pendapatan dari komoditas mineral naik ya, itu bukan oleh karena nilai tambah, bukan nilai tambah hilirisasinya, tapi oleh karena naiknya komoditas. Nah, ini yang harus kita dorong. Jadi harga komoditas dunia naik, tetapi juga nilai tambah dalam negeri juga naik, sehingga ini semakin tinggi pendapatan negara kita untuk mendukung PDB kita. Dan ini akan berkontribusi dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan produk domestik bruto dari hilirisasi mineral mencapai 11 triliun US dollar dan pendapatan per kapita mencapai $29.000 Amerika Serikat pada tahun 2045. Dari Kalimantan Tengah, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI berharap adanya informasi yang komprehensif dalam penanganan BBM ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Pembentukan panja dinilai penting untuk memperkuat peran BPH Migas dalam pengawasan penyaluran BBM. Beberapa waktu lalu Polda Sumut menggeledah kasus BBM ilegal di sebuah gudang di Kota Medan sebanyak 1,6 ton jenis solar subsidi. Komisi 7 DPR RI menilai kasus penyalahgunaan solar subsidi marak terjadi di Indonesia, sehingga Komisi 7 DPR RI mempertimbangkan membentuk panja. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan, melalui kunjungan kerja ini, Komisi 7 DPR RI mendapatkan informasi yang komprehensif karena penimbun BBM ilegal berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Pengawasan penyaluran BBM yang dilakukan BPH Migas dinilai belum efektif, sehingga dengan adanya panja akan memperkuat peran BPH Migas. Kami sudah berikan dukungannya. Jika memang diperlukan fungsi pengawasan diperkuat, kita akan dukung. Jika memang ada kebutuhan untuk penganggaran yang lebih besar lagi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, itu juga sepenuhnya kami dukung. Nah, tetapi memang kita perlu segera melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum supaya kebocoran yang ada di lapangan ini yang sudah kita identifikasi itu bisa kita hentikan, paling tidak kita bisa kurangi secara sangat signifikan. Karena ini adalah BBM yang memang BBM penugasan yang sesungguhnya menjadi hak dari masyarakat yang memang tidak mampu atau masuk kategori tidak mampu. Aktivitas bisnis BBM ilegal di Kota Medan dilakukan dengan modus membeli solar bersubsidi dari berbagai SPBU di Kota Medan yang ditampung di satu gudang. Kemudian dijual kembali ke sebuah perusahaan pengolahan minyak goreng yang seharusnya menggunakan solar industri. Pertamina mengaku tidak pernah menerbitkan izin usaha gudang penyimpanan BBM tersebut. Dari Sumatera Utara, Alfredo Tahafari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI meminta pemerintah pusat mengatur secara resmi pengalokasian dana oleh pemerintah daerah untuk pengadaan dan pengembangan perpustakaan beserta SDM-nya. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam upaya menarik minat baca serta mempermudah akses buku-buku berkualitas dan sesuai bagi masyarakat desa, Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah pusat untuk mengatur pengalokasian dana desa untuk pengadaan dan pengembangan perpustakaan di desa. Berdasarkan data Perpustakaan Nasional, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indonesia tahun 2022 berada pada skor 64,48 dari skala 100. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah pusat mengatur secara resmi pengalokasian dana oleh pemerintah daerah untuk pengadaan dan pengembangan perpustakaan beserta SDM-nya. Kepada Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi 10 DPR RI, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau, Heri Andrianto, menyebut keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam upaya peningkatan literasi dan minat baca masyarakat. Heri mengusulkan agar Komisi 10 mengkomunikasikan pada pemerintah pusat terkait pengaturan pengalokasian dana desa untuk pengadaan dan pengembangan perpustakaan di desa. Jadi regulasi yang jelas, akhirnya kepala desa juga akan menggunakan itu betul-betul untuk perpustakaan. Karena hari ini dana yang mereka dapatkan, mereka lebih senang digunakan untuk infrastruktur. Keterangan mereka karena ada pemilihan kepala desa. Kita putuskan itu 5% untuk perpustakaan, mereka nggak bisa mengelak lagi, Pak. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengakui perlunya inisiatif pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan perpustakaan di daerah. Untuk itu, pemerintah pusat perlu mengatur secara resmi besaran alokasi dana dari APBD maupun dana desa untuk pengembangan perpustakaan. Inspektorat saja ada 0,9, sementara perpustakaan tadi 0,3% dari APBD. Lantas apakah kita mengharapkan literasi akan bagus kalau kemudian 0,3? Literasi kita akan terus dinilai rendah kalau dukungan anggaran pun kurang. Dari Kepulauan Riau, Nuki Tampu-Bolon, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah mengantisipasi ancaman gagal panen pada masa El Nino dengan mensosialisasikan penggunaan bibit-bibit khusus yang dapat beradaptasi dalam kondisi kekeringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi Indonesia akan mengalami fenomena El Nino di pertengahan tahun 2023 ini. Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah untuk mengantisipasi fenomena ini, khususnya pada sektor pertanian. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman El Hamzah menyebut fenomena El Nino menyebabkan kekeringan dan kemarau panjang, sehingga dapat mengganggu produksi berbagai komoditas pangan di semua daerah di Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus mengantisipasi hal ini dengan mencukupi ketersediaan pangan di Indonesia selama masa El Nino. Terus terang memang keadaan sekarang memang tidak baik-baik saja karena produksi di hampir semua daerah terpengaruh perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetapi tetap kita berusaha untuk itu. Nah, karena itu menghadapi iklim yang untuk akan datang, itu mau tidak mau pemerintah harus mengantisipasi. Sehingga dengan demikian kita tidak kekurangan dalam negeri. Lebih lanjut, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah segera mensosialisasikan penggunaan bibit-bibit khusus yang dapat beradaptasi dalam kondisi kekeringan. Dengan begitu, ancaman gagal panen pada masa El Nino dapat diminimalisir. Segera konsolidasi penyuluh agar penyuluh bisa memberikan program-program dan dipahami oleh petani. Salah satunya adalah masa tanam yang mungkin berubah sesuai dengan masukan BMKG, adanya bibit-bibit khusus yang memang lebih sanggup tidak boros air
banyak hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi produksi tetap berjalan dan tidak menimpa kesulitan petani. Begitu pada gagal panen kan petani yang kesian. Ken dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI menilai sistem matrikulasi dalam pengawasan haji akan melibatkan anggota dewan dari lintas komisi sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan juga efisien. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyebut tim pengawas atau tim was haji DPR RI menerapkan sistem matrikulasi yang mencakup pengawasan konstruksi, akomodasi penginapan, dan layanan kesehatan pada penyelenggaraan haji tahun 2023 ini. Muhaimin menyebut sistem matrikulasi akan melibatkan anggota dewan dari lintas komisi agar pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Adapun komisi yang terlibat diantaranya Komisi 8, Komisi 6, Komisi 9, dan alat kelengkapan dewan terkait lainnya. Pengawasan tim was haji DPR RI akan dilakukan pada seluruh proses pelaksanaan ibadah haji, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga kepulangan para jamaah. Selain itu, Muhaimin menepis isu permintaan 80 kursi kelas bisnis untuk anggota dewan yang berangkat ke Tanah Suci. Tim was haji disebut hanya berjumlah 40 orang. Tapi tahun ini agak spesial karena kita menggunakan sistem matrikulasi pengawasan dengan poin-poin pengawasan yang lebih detail. Mulai dari transportasi, konsumsi, akomodasi penginapan, sampai tentu saja pelayanan kesehatan. Itu salah pemuatan media. Itu sudah saya cek ke teman-teman. Jadi justru kita tidak bisa lewat Garuda semua karena Garuda penuh. Jadi 40 pengawas itu melalui berbagai maskapai. Pengawasan haji dengan sistem matrikulasi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan para jamaah haji mendapatkan pelayanan maksimal, mulai dari layanan transportasi, penginapan, konsumsi, hingga jaminan kesehatan. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, banyaknya jemaah haji Indonesia setiap tahunnya memerlukan upaya dan kerja keras dalam memberikan pelayanan kepada para jamaah. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, dalam rangka memastikan pelayanan yang optimal kepada para jemaah haji asal Indonesia, DPR RI menilai pentingnya penerapan sistem pengawasan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Dan DPR RI menilai dengan penerapan sistem matrikulasi dalam pengawasan haji, ini akan melibatkan anggota dewan dari lintas komisi sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Dan pemirsa, peran pengawasan haji juga dinilai penting guna memastikan jemaah haji terlayani sebagaimana mestinya sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan khusyuk. Nah, kita akan mengetahui informasi selengkapnya pemirsa yang kita simak dalam editorial Parlemen berikut ini.
negara dengan jumlah jemaah haji yang cukup banyak setiap tahunnya seperti Indonesia memerlukan upaya dan kerja keras dalam memberikan pelayanan kepada para jemaah. Untuk memastikan pemerintah memberikan pelayanan yang optimal kepada para jemaah haji asal Indonesia, tim pengawasan pelaksanaan ibadah haji DPR RI menerapkan sistem yang berbeda dari sebelumnya. Tahun ini, DPR mengirimkan 40 orang anggota lintas komisi dengan sistem matrikulasi. Lewat sistem matrikulasi, tim Was Haji DPR akan melibatkan anggota dari lintas komisi. Tim Was Haji DPR tahun ini memiliki tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan bidang di komisi terkait. Komisi 8 bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji. Komisi 6 bertanggung jawab mengawasi kinerja BUMN. Komisi 5 bertugas mengawasi akomodasi transportasi. Komisi 9 mendapat tugas pengawasan di bidang kesehatan. Dan beberapa anggota komisi lainnya yang berkepentingan melakukan pengawasan. Selain itu, melalui Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, DPR mengklarifikasi pemberitaan media tentang permintaan jatah 80 kursi kelas bisnis Garuda Indonesia untuk anggota DPR RI yang berangkat menjalankan fungsi pengawasan ke Tanah Suci. Dia menegaskan bahwa tim Was Haji DPR bukan berjumlah 80, melainkan 40 orang saja. Permintaan tiket diajukan bukan secara gratis dan cuma-cuma, tetapi berbayar untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada seluruh anggota tim Was Haji. Tapi tahun ini agak spesial karena kita menggunakan sistem matrikulasi pengawasan dengan poin-poin pengawasan yang lebih detail, mulai dari transportasi, konsumsi, akomodasi penginapan, sampai tentu saja pelayanan kesehatan. Untuk keberangkatan tahun ini akan diikuti oleh 40 orang dari lintas komisi, dari berbagai komisi. Jadi justru kita tidak bisa lewat Garuda semua karena Garuda penuh. Di 40 pengawas itu melalui berbagai maskapai. Ada yang ada, tapi sedikit malah yang nggak ada, berbagai maskapai lainnya yang. Menurut anggota tim pengawas haji, Sally Andriani mengatakan, salah satu tantangan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini adalah tidak adanya batasan usia untuk jemaah haji yang akan melaksanakannya. Pemerintah harus memastikan agar semua sarana dan prasarana dalam pelaksanaan ibadah haji dapat diakses dan memudahkan lansia dalam menjalankannya. Dan tentu saja juga kita akan juga melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan di Armina, karena memang kita tahu pembayaran masyair yang sangat tinggi juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan wajib haji yang akan dilakukan oleh para jamaah. Dan kita tentu juga akan melihat apakah tagline jamaah yang seperti disampaikan oleh Kementerian Agama bahwa petugas haji ini harus ramah terhadap para lansia ini betul atau tidak. Ini menjadi PR untuk anggota DPR RI dalam rangka pengawasan yang akan datang. Ada beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan tim Was Haji DPR RI kali ini, yakni melakukan pemantauan untuk memastikan seluruh jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan ibadah dan mendapatkan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan secara memadai. Melakukan pemantauan guna memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memastikan seluruh sumber daya telah dioperasikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan haji dan memberikan evaluasi kepada pemerintah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di tahun mendatang. Muara pelayanan haji ini adalah kepuasan yang dirasakan oleh jemaah selama menjalani prosesi ibadah haji, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan. Peran pengawasan hadir
guna memastikan jemaah terlayani sebagaimana mestinya, sehingga para jemaah dapat menikmati perjalanan spiritual di Tanah Suci dengan khusyuk, tenang, dan menjadi hajan mabruron. Hal ini tentu saja menjadi barometer bagi pelayanan penyelenggaraan haji yang selalu dinanti. Semoga pemirsa, demam Korea atau Korean Wave saat ini banyak sekali digandrungi oleh para remaja dan anak muda di dunia. Nah, tidak terkecuali nih di Indonesia. Tentunya mulai dari musiknya, film, hingga jajanan kaki limanya alias street food. Nah, Elisa, selain tampilannya yang memang sangat menarik dan rasanya yang enak, rupanya harga yang terjangkau juga menjadi alasan mengapa Korean street food ini digandrungi oleh banyak orang. Nah, tentunya sesaat lagi kami akan ajak pemirsa untuk berburu Korean street food di kawasan Myeongdong. Nah, informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, kota Seoul di Korea Selatan memang gudangnya makanan enak nih. Selain restoran, kuliner khas yang dijajakan pedagang kaki lima juga tidak boleh kelewatan nih pemirsa untuk dicicipi. Dan salah satu tempat yang harus pemirsa datangi kalau sedang berburu street food di kota Seoul adalah kawasan Myeongdong. Nah tentunya pemirsa, kawasan Myeongdong ini gak pernah sepi dikunjungi oleh pengunjung dan juga wisatawan. Baik itu orang Koreanya sendiri, apalagi mau turis mancanegara yang penasaran nih akan kelezatan jajanan kaki limanya. Nah, ada jajanan apa aja sih di kawasan Myeongdong? Langsung aja, berikut ini adalah jajanan favorit di Myeongdong yang telah kami ulas dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda.
Jalan-jalan ke luar negeri memang sering dijadikan pilihan saat pemirsa ingin liburan dengan suasana dan kultur yang berbeda dari Indonesia. Budaya dan tata kelola suatu negara yang berbeda-beda tentunya akan memberikan kesan yang berbeda pula setiap kali pemirsa mengunjungi berbagai negara. Tak terkecuali negara yang satu ini, Korea Selatan. Siapa sih yang tak kenal dengan negara ini? Negara yang dijuluki sebagai negara ginseng ini menawarkan berbagai keindahan, mulai dari destinasi wisata, tata kota, fashion, hingga hiburannya. Korea Selatan menjadi salah satu top list wisata luar negeri yang banyak diidamkan orang. Dan jika pemirsa berlibur ke Korea Selatan, rasanya tidak lengkap kalau tidak mencoba aneka street food-nya. Dan dari sekian banyaknya daerah wisata di Korea, Myeongdong merupakan salah satu daerah di Korea Selatan yang menyediakan beragam wisata kuliner. Di sini, pemirsa bisa menemukan beragam jajanan khas Korea secara lengkap. Harga setiap jajanannya juga cukup murah. Pokoknya, kalau pemirsa jalan-jalan ke Korea Selatan, rasanya wajib mencicipi aneka Korean street food yang ada di Myeongdong. Ada jajanan apa aja sih di sana? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama tentu saja tteokbokki. Tteokbokki menjadi salah satu jajanan Korea Selatan yang banyak diburu wisatawan saat berlibur ke sana. Hal ini karena jajanan satu ini sering muncul di drama Korea. Untuk para pemirsa pencinta drama Korea, tentu kurang afdol jika berkunjung ke Korea tanpa mencicipi tteokbokki ini. Sebelum pemirsa mencoba tteokbokki, kira-kira pemirsa sudah tahu belum sih bahan utama jajanan ini? Tteokbokki terbuat dari kue beras yang cara masaknya dipadukan dengan bumbu khas Korea, yaitu gochujang atau pasta cabai yang memiliki kombinasi rasa pedas dan manis. Saking populernya, jajanan ini sudah tersedia di berbagai negara dalam kemasan instan, termasuk di Indonesia loh. Namun, mencoba langsung tteokbokki dari negara asalnya tentunya akan memberikan sensasi yang berbeda. Yang kedua ada dakgochi. Gak hanya di Indonesia, ternyata sate ayam juga ada di Korea loh. Dakgochi atau sate ayam ala Korea Selatan pas untuk kamu pencinta olahan ayam. Di Myeongdong, dakgochi banyak dijajakan di kaki lima sebagai camilan. Dakgochi sendiri memiliki dua varian rasa, yakni bumbu saus manis dan saus pedas. Langsung saja, kalau pemirsa ingin menikmati dakgochi, siapkan saja uang sebesar 2.000 won atau Rp24.000 saja untuk satu tusuknya. Sama seperti di Indonesia, masyarakat Korea terutama Myeongdong gemar banget loh jajan gorengan. Di Korea, gorengan biasa disebut dengan twigim. Sebagian besar pedagang kaki lima di Myeongdong pasti menjual panganan satu ini. Twigim umumnya terbuat dari terong, cumi, udang, wortel, ubi, bahkan cabai hijau yang dicelup ke dalam adonan tepung kemudian digoreng. Wah, mirip dengan gorengannya orang Indonesia ya. Tapi yang membedakan dengan gorengan di Indonesia adalah twigim biasa disantap dengan tambahan saus kacang atau saus tteokbokki. Jajanan berikutnya yang wajib banget pemirsa coba saat ada di Myeongdong adalah hotdog. Sekilas pengucapan hotdog mungkin mirip dengan hotdog. Eits, tapi jangan salah, hotdog dan hotdog ini penganan yang berbeda jauh loh. Hotdog dan hotdog ini penganan yang berbeda jauh loh. Hotdog adalah pancake khas Korea yang di dalamnya terdapat isian gula, madu, kacang, ataupun sirup. Kue ini identik dengan musim dingin karena orang Korea biasanya menikmati hotdog hangat ketika cuaca sedang dingin. Di kawasan street food Myeongdong, hotdog bisa kamu nikmati dengan harga mulai 1.500 won atau Rp17.000 saja. Yangnyeom chicken atau nama lain dari Korean fried chicken merupakan salah satu kudapan Korea yang mendunia. Saat membeli jajanan ini, pemirsa bisa pilih antara Korean fried chicken saja atau dicampur dengan tteokbokki. Sebelum disajikan, ayam goreng diguyur oleh saus pedas manis dengan potongan ayam yang pas untuk sekali lahap. Menu ini tentunya sangat praktis untuk dinikmati sambil jalan kaki menuju stand makanan selanjutnya di kawasan Myeongdong. Nah, kalau jajanan satu ini jelas nggak ada di Indonesia. Namanya gyeranpang. Mungkin sebagian dari pemirsa belum familiar dengan penganan satu ini. Tak seterkenal kimbap dan tteokbokki. Bukan berarti egg bread ala Korea ini sedikit orang yang suka loh.
Roti khas Korea Selatan ini memiliki tekstur lembut seperti cheesecake dan rasa yang manis. Yang jadi pembeda antara egg bread dan geranpang ini adalah topping telur utuh yang dimasak setengah matang. Tekstur telur yang creamy itulah yang membuat rasa geranpang jadi juara. Untuk satu potong geranpang dengan bermacam isian, pemirsa hanya perlu membayar sebesar 2.000 won atau Rp24.000. Murah meriah kan? Kalau Indonesia punya bihun, Korea Selatan punya japchae. Japchae adalah olahan mie yang terbuat dari tepung ubi jalar. Japchae biasanya diolah dengan berbagai jenis sayuran dan daging sapi. Makanan ini termasuk salah satu jenis banchan atau makanan pendamping yang dapat dimakan sebagai lauk, terutama dalam pesta atau acara khusus di Korea Selatan. Selain makanan khas Korea, di kawasan Myeongdong juga menjajakan jajanan dari negara lain loh. Salah satunya takoyaki. Takoyaki adalah makanan atau cemilan yang berasal dari Jepang, tepatnya di daerah Kansai. Cemilan ini berbentuk bola yang terbuat dari adonan tepung terigu yang diisi dengan potongan gurita. Takoyaki ini biasa dijual dengan isian 5-10 buah, tergantung ukuran yang disediakan. Penyajiannya pun menarik. Biasanya ditaruh di wadah kotak kemudian ditaburi nori dan katsuboshi atau olahan ikan cakalang yang diasap dan diserut tipis-tipis. Tak hanya dari Asia Timur, kawasan street food Myeongdong juga menjual jajanan khas Timur Tengah yang mendunia. Apalagi kalau bukan kebab. Kebab adalah makanan khas yang berasal dari Timur Tengah, khususnya dari daerah Persia, yang mana dalam sajiannya menggunakan kulit tortilla atau roti pita yang diisi dengan daging cincang. Tak hanya daging cincang, kebab juga diisi dengan sayuran, saus, ataupun filling lainnya. Di daerah asalnya, makanan ini menggunakan bahan utama daging kambing yang digoreng ataupun dipanggang. Sekilas, makanan ini nampak seperti burger atau hotdog khas Amerika. Namun, perbedaannya terletak pada penyajiannya dan juga dagingnya yang diracik dengan rempah khusus. Wow, belum kesana saja, rasanya sudah kenyang ya pemirsa. Ternyata banyak sekali jajanan pinggir jalan yang dijajakan di kawasan Myeongdong. Sampai kita bingung mau pilih yang mana, karena semuanya menggugah selera. Selain jajanan yang sudah disebutkan tadi, masih ada puluhan kuliner lain yang bisa pemirsa temukan di sana loh. Kalau ada kesempatan jalan-jalan ke Myeongdong, kira-kira pemirsa mau jajan apa nih? Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 20 Juni 2023. Pemirsa, setelah siaran TVR 09 ini akan ada rapat paripurna DPR RI ke-27 di masa sidang 5 tahun 2022-2023 dengan agenda penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 2 tahun 2022 serta penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP semester 2 tahun 2022 dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022 oleh BPK-RI. Dan pemirsa, pada siang harinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 7 akan menggelar RDP dengan Dirjen Ilmate dan Dirjen KPAI. Kementerian Perindustrian membahas terkait dengan progres pembangunan kawasan industri. Juga masih ada rapat serta agenda dan program DPR RI lainnya pemirsa yang tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.co.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan rekan saya Syalfat Rizky. Pemirsa, sampai jumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.